Ya, kemudian masalah ujian dari masyarakatnya tidak disukai dan sebagainya karena mengamalkan tuntunan, itu wajar. Memang itu menjadi sunatullah. Tanda kalau kamu mengamalkan tuntunan Islam dengan betul, mesti ada resiko. Dulu sebelum kamu ngaji, yes biasa dengan tetangga, dengan masyarakat, ya wes. Ya, diundang kondangan ya mau, kontungane ya gelem, kok anggeringkunge gede dhewe gitu toh. Nah, sudah ada acara sepasaran mitoni wong meteng kuwi ya toh. Ya mau datang malah kowe sing tukang gawe ketakir. Nah, apalagi pada orang mati 3 hari, 7 hari, 40 hari kamu malah sing dungani, sing mimpin, sing golek wong ya. Nah, kamu tahu? Nah, setelah kamu ngaji, dengar keterangan ini, sadar loh, setelahnya ya selama ini saya lakukan ya memang nggak ada tuntunannya betul, nggak ada tuntunannya. Ya dah, apa naik kok njaluk selamat karo danyang-danyang. Kondangan ini kan njaluk selamat karo danyang toh. Nah, ya gitu itu. Ya, setelah ngerti tuntunan, kamu berhenti walaupun tidak melarang orang berbuat begitu. Tapi dulu saya semacam itu, saya memimpin malah setelah saya tahu saya tidak mau. Nah, tidak mau itu memancing kemarahan masyarakat yang tidak mau kembali ke jalan yang benar. Dikatakan kamu sekarang menjadi orang asing, wah bareng ngaji neng kemlayan kuwi saiki dadi wong ra umum. Apa ora gelem semuci, gitu. Nah, kalau kamu dibegitukan orang, jangan sakit hati. Kata Nabi, fatuba lil ghuraba, bejo kanggone wong sing ora umum. Ya, dulu Islam ketika datang itu tidak umum. Nanti akan kembali suatu saat orang mengamalkan tuntunan Islam dengan benar akan dikatakan tidak umum lagi, asing, ora umum, ora bermasyarakat, ya, dan sebagainya. Tapi mengatakan Nabi, fatuba lil ghuraba, bahagia bagi orang yang tidak umum tadi. Sahabat bertanya, wa mal ghuraba ya Rasulullah, orang yang tidak umum dikatakan bahagia, sebenarnya siapa atau mereka itu? Nabi mengatakan alladzina yuhyuna ma amatanas min sunati, yaitu orang-orang yang dia menghidup-hidupkan sunnahku ketika sunnahku sudah dimatikan orang, sudah ditinggalkan orang. Jadi orang-orang cara beragama sudah tidak memperdulikan tuntunan Rasulullah. Ini orang yang memperhatikan tuntunan Rasulullah akan tampak asing, akan asing. Walaupun dikucilkan, dicemooh, dicaci maki, tapi kalau kamu tetap di jalan yang lurus, Allah berjanji, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu betul-betul menolong agama Allah itu maksudnya berusaha membersihkan agama Allah ini, pengamalannya bersih, bersih dari bid'ah, bersih dari syirik, bersih dari hal-hal yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Hingga saya akan mengamalkan agama ini secara lurus apa yang dituntun oleh Rasulullah. Kalau memang kamu betul seperti itu, akan ditolong oleh Allah dan dikuatkan pendirianmu. Walaupun banyak dicaci, dicemooh, diusir sekalipun, tapi pendiriannya kuat, teguh. Ya. Dan Allah menjamin, surat Al-Maidah ayat 105 dibaca. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya kan? Jangan khawatir, asal kamu selalu berpegang di atas petunjuk Allah, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi orang yang dolim akan memadharatkan kamu, mencelakakan kamu, la yadurrukum, tidak akan bisa memberi madharat kepadamu. Di asal kamu berjalan di atas petunjuk Allah,
mengamalkan tuntunan Allah dan Rasulullah ini secara betul, walaupun ya, orang-orang dolim berusaha mencelakakan, menganiaya, mengusir dan sebagainya, Allah menjamin tidak akan bisa mereka memberi madorot kepadamu. Memang ancamannya kalau kamu tidak mau mengikuti umumnya di masyarakat, dikucilkan. Siapa yang akan mengubur kamu kalau kamu nanti mati? Ya, jangan takut. Ya, perkara mati diwedian-wedine sok sing ngubur kowe sapa, rasah wedi. Wong mati kuwi dikubur ya gelem, ora ya gelem. Apa pernah ta orang mati tidak dikubur terus meripene aku kuburan, kan enggak kan? Enggak. Jadi enggak usah khawatir. Enggak dikubur enggak apa-apa. Nanti ada kubur 3 hari 4 hari kan udah busuk. Kalau busuk nanti yang tidak enak, bau busuk kan kamu yang merasakan. Nanti biarkan dari penyakit kita ndak nyerang kowe, kowe ndang nusul mati gitu kan. Jadi enggak usah khawatir. Orang mati itu ndak usah, orang hidup ndak usah aku nek mati gara dipendem piye, ora usah khawatir. Kalau orang udah mati itu urusannya yang hidup. Kubur itu hak wong mati. Ewadene hak wong mati dirampas yang hidup biar dirasakan akibatnya. Yang dosa yang hidup, yang dosa yang hidup. Maka tidak usah khawatir. Terus kita jalan di jalan Allah. Maka perkara orang-orang mencemooh, mencaci dan sebagainya karena belum tahu. Terus kita jalan terus, jangan surut, laksanakan, terus bentengi dirinya, keluarganya dari api neraka. Nah, tetangga-tetangga diajak, kalau mau nggak mau ya sudah, kewajiban kita hanya mengajak. Ya dah, nanti lama-lama kan Allah akan membuka hatinya. Jadi kita dicaci maki, dicemooh, nggak usah membalas karena mereka tidak tahu. Seperti lakukan Nabi juga dilempari batu, dianiaya, malah dikatakan orang gila, dikatakan orang kurang akal, as-sufaha, Nabi padahal. Apa doa Nabi? Allahumma hdili qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku karena mereka itu orang yang tidak mengerti. Jadi orang yang tidak mengerti, menganiaya Nabi, tidak didoakan jelek, malah doanya, ya Allah bukakan hidayah untuk mereka karena kaumku itu orang yang tidak mengerti. Maka sampai dia menganiaya saya, mencemooh saya karena tidak tahu yang saya bawa itu apa. Maka setiap penyeru-penyeru kepada kebenaran mesti akan dapat rintangan. Rintangan yang pertama dan utama dilakukan oleh orang yang kadangkala berbaju Islam, beridentitas Islam, tetapi hatinya kafir, dengan kata lain orang munafik. Dibaca surat An-Nisa 61. Ra'aital munafiqina yasudduna angka sududa. Itu langkah pertama. Jadi bukan orang kafir, malah bukan orang yang beragama lain, bukan. Ya, yang sering menghalang-halangi kalau orang diajak kembali kepada jalan Allah dan jalan Rasulullah, itu orang yang berbaju Islam tapi hatinya kafir. Ya, dengan kata lain orang munafik, karena orang munafik itu dikatakan oleh Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ada sebagian manusia yang mengatakan dirinya amanna billah wal yaumil akhir, saya beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Ngucapnya saya beriman. Kalau ketemu orang-orang yang beriman, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dia ikut melakukan. Orang beriman sholat, ikut sholat, ngaji, ikut ngaji. Ya. Tapi sebetulnya dia bukan orang yang beriman, kafir. Ya, maka kalau orang mengajak kembali pada Al-Quran dan Sunnah, orang-orang semacam ini yang muncul pertama kali menghalang-halangi manusia dengan berbagai macam cara. Coba dibaca. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik
menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Ya kan? Terangkan wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul. Jadi kalau kamu mengajak, mari kita tunduk kepada aturan Allah yaitu Al-Qur'an dan aturan Rasul yaitu Al-Hadis. Kalau kamu orang Islam diajak kembali pada Al-Qur'an dan Hadis, mestinya jawabannya piye? Sami'na wa ta'na. Ya, saya mendengar ajakan itu, saya akan taat. Harusnya begitu. Tapi akan kamu lihat ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Akan kamu lihat orang munafik menghalangi kamu sekuat-kuat tenaga dengan berbagai macam cara supaya tidak mendekati orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tadi. Berbagai macam cara. Seperti kemarin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ikut mendengarkan malam Jumat saya siaran langsung di radio kemarin, mendengarkan nggak? Ada pertanyaan, ya kan? Ya, seorang ibu itu tanya, saya sebenarnya menjadi pecinta radio MTA, mendengarkan setiap hari. Tapi setelah mendengar katanya MTA menghalalkan anjing, terus tidak suka dia mendengarkan. Saya jawab waktu itu, tidak suka, kamu yang rugi, bukan kami yang rugi. Ya dah? Ditanya yang mengatakan siapa? Temannya. Padahal temannya nanti kalau ditanya, saya ngomong ya temannya lagi. Ya enggak, temannya lagi. Lah itu kata-kata itu yang paling dibenci oleh Allah. Nabi mengatakan yang paling dibenci oleh Allah itu kata-kata qila wa qola. Sumbernya tidak jelas, hanya katanya. Itu paling dibenci oleh Allah. Terus berikutnya saya data SMS langsung juga ya, saat itu sudah akan selesai itu sudah menjadi opini secara umum bahwa MTA itu terkenal di mana-mana menghalalkan anjing. Nah, ini disebar-sebarkan. Jadi tidak ngerti, tapi supaya orang tidak suka kepada MTA, sebar-sebarkan. MTA menghalalkan anjing, MTA menghalalkan anjing, kan gitu di mana-mana. Karpeno ben wong dora seneng karo MTA. Tapi orang yang akalnya sehat, sing ora senengi sing ora sehat-sehat gitu. Loh, kalau dia akalnya sehat mendengar berita begitu, maksudnya akal sehat itu bagaimana? Mau mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Kalau orang Islam, Quran mengatakan in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Coba dibaca ayatnya. Al-Hujurat ya. Al-Hujurat ayat 6. Jadi semua itu nek wong Islam kudune baline ning Quran. Tahu hadis, ora kok nek wong ngomong oh MTA ngalalke anjing. Oh iya toh, tenan toh. Kondo sapa? Oh kancaku do ngomong. Oh kancamu ora pekok ya. Nek bisu ora omong, kancaku do ngomong. Iya men. Ini ngomongnya itu omong ndak genah. Harusnya kalau kamu orang muslim dengar berita ini tabayun. Tanya kebenarannya bagaimana. Nek teko aja langsung ning ustate. Nyana. Melu ngaji ngrungokke ngono, terus digenah-genahke coba. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, terus sekali lagi dibaca lagi. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ya, sekali lagi. Loh, Nabi kan biasa yang penting tuh Nabi ya suruh mengulang-ulang sampai 3 kali. Ini karena penting, ini sebar di mana-mana suara itu dijadikan isu, mau diulang ping 3 ben ora lali. Ya sekali lagi.
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita. Nah, ini perhatikan dulu. Siapa yang diperintah? Orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, itu diperintah Allah suruh perhatian. Apabila ada orang fasik membawa berita, apa perintah Allah? Maka periksalah dengan teliti. Nah, teliti dulu, diperiksa dengan teliti. Jangan cepat-cepat diterima. Sebab kalau kamu mendengar berita orang fasik cepat diterima, akibatnya terus agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Ya, tanpa mengetahui. Orang fasik membawa berita MTA menghalalkan anjing, terus kamu tidak tabayun, langsung ambil kesimpulan, wah MTA menghalalkan anjing, akhirnya ikut nyebar mana-mana agar orang tidak suka kepada MTA. Padahal MTA ini diterangkan di sini Al-Quran dan Sunnah. Terus kamu memberikan stempel seolah-olah itu suatu perbuatan penyimpangan karena berani menghalalkan sesuatu, padahal yang berhak menghalal haramkan hanya Allah. Nanti MTA wani ngaramke atau ngalalke sesuatu tidak tidak wewenang atau ngungkuli wewenangnya Allah, ini jeda aliran sesat ini. Maka tidak seperti itu, kamu beritakan seperti itu supaya orang-orang tidak mendekat. Padahal Allah tadi katakan, kalau kamu mengajak orang mari taat kepada aturan Allah, mari taat kepada aturan Rasul, kamu lihat orang munafik muncul bersuara dengan sekuat-kuat tenaga, berbagai macam cara menghalangi supaya manusia tidak mendekati kamu yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah tadi. Maka orang menyebarkan berita itu dengan tujuan supaya orang-orang tidak dekat sini, itu sifat munafik. Munafik gitu. Orang kafir malah tidak pernah bicara itu. Pengerembuk asu, pengerembuk kire, pengerembuk. Orang kafir tidak gagas itu. Orang gagas. Nah, sing sok gagas itu sok itu. Orang munafik. Orang munafik kadang-kala khutbah barang. Iya, kadang-kala beri nasihat juga, kadang-kala beri pengajian. Tapi tujuan pengajiannya, tujuan khutbahnya untuk menghalangi manusia, untuk memecah belah umat, untuk menjauhi, jangan sampai kamu dekat pada orang yang menyeru pada Quran dan Sunnah. Orang munafik itu gaya masjid barang. Iya, jangan dikira orang munafik orang ya, supaya kita Islam zaman Nabi orang munafik itu bikin masjid. Tapi tujuan masjid itu bukan untuk menyatukan umat, tapi tujuannya untuk memecah belah. Jadi kalau orang yang datang di masjid itu nanti diajarkan, diterangkan ajaran-ajaran yang dianggapnya agama itu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Supaya umat Islam pecah belah di situ, kekacauan di situ. Nah, langsung Allah turunkan ayat, ya, masjid itu dinamakan masjid Diror. Masjid didirikan sengaja untuk menimbulkan kemadharatan bagi orang mukmin, orang Islam. Maka akhirnya Allah perintahkan supaya masjid itu dihancurkan, dirubuhkan sampai rata dengan tanah. Ya, maka berbagai macam cara wong munafik kok gawe masjid, ini perlunya apa? Masjid ini kan orang-orang Islam. Lah orang-orang yang awam tidak mengerti, oh ini masjid butuh masuk ke situ, neng kono kok digarap. Ya, untuk menyalahi Quran dan Sunnah, membesar-besarkan tentangan yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, malah menganggap ajaran sampaikan oleh Rasulullah itu tidak benar, itu merusak kerukunan dan persatuan dan sebagainya. Pokoknya berbagai macam cara. Itu orang munafik. Ya, maka kalau orang menyebarkan MTA ngalalkan anjing terus darah termakan juga, itu berita itu yang membawa berita orang fasik. Lah taunya kalau si pembawa itu berita orang fasik, dilihat beritanya. Kalau beritanya itu betul-betul berita bohong, lah si pembawanya itu beritanya, yang bawa berita itu orang fasik. Karena orang fasik itu apa toh? Allah menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 27, orang fasik itu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi.
wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Orang fasik itu titikane orang suka merusak janji kepada Allah. Setelah janji itu ikrarkan ya, pada Allah ini, padahal janji pada Allah aja dia rusak, apalagi janji pada manusia. Semua orang ketika lahir di dunia itu ada janji pada Allah sudah. Jika kita belum lahir sudah ditanya alastu birabbikum, enggak kalau kamu itu, kalau aku itu Tuhanmu, kita sudah berjanji. Qalu bala syahidna. Mereka sudah, ya betul Allah, engkau adalah Tuhanku. Terus tiap hari kita juga berjanji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji-janji semua kepada Allah. Nah, hanya kepadamu aku menghambakan diri ya Allah, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu janji-janji semua. Ini dirusak sendiri kalau ada orang mengajak kembali pada Quran dan Sunnah, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, dia halang-halangi dengan sekuat tenaga, kan merusak janji itu. Wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusala, suka memutus sesuatu yang oleh Allah diperintah untuk menyambung. Allah memerintah menyambung, tapi ini suka memutus yang oleh Allah diperintahkan untuk sambung. Menyambung persaudaraan, menyambung silaturahim. Misalnya seorang ya, bapak dengan anak atau dengan tetangga atau siapa aja lah, bapak anak, anak bapak ya, itu suatu hubungan kerabat yang sangat dekat, harus disambung. Sampai Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtillah fi suhtil walidain. Allah meridhoi kalau orang tuamu ridho atas perbuatanmu. Allah murka kalau orang tuamu tidak, kalau orang tuamu murka juga perbuatanmu. Ini maksudnya hubungan ayah dengan ibu, dengan anak itu sangat erat, sampai dikatakan 3 perkara yang menghapuskan amal kebaikan seseorang. Salah satu asyirku billah, musyrik, mensekutukan Allah. Wa uququl walidain, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga wal firaru anizahfi, jadi pengecut di medan peperangan. Nah di sini yang saya tekankan di sini, durhaka kepada kedua orang tua. Maka kalau anak durhaka pada orang tua, apalagi sampai memutus hubungan dengan orang tua yang tidak dibenarkan oleh agama, itu menjadinya fasik, masuk fasik. Maka anak dengan orang tua, sekalipun umpama merasa orang tua itu berbuat salah kepada anaknya, tapi itu orang tua, maka anak harus memaklumi. Maka kalau disengeni, dinasihati orang tua, diam, jangan membantah. Nah, kalau memang nanti ternyata apa yang dikatakan orang tua itu tidak benar, nah suatu saat diberikan balik ketika orang tua sudah tidak sedang marah, yang baik-baik. Nah kalau itu diputuskan, wes rasa nyambung orang tuamu. Suami misalnya menghendaki istrinya, wes rasa nyambung wong tuamu, ora kenek kowe marorono, ya. Nah itu namanya ingin memutuskan hubungan dengan orang tua, fasik jadinya. Maka itu jangan gitulah. Tujuannya apa memutuskan itu? Tapi kalau itu menyambung, dia merasa dirugikan atau memang tidak suka bentuk kerukunan-kerukunan itu. Sukanya merusak hubungan. Dan yang terakhir, suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Itu fasik. Maka suka membuat kerusakan, membuat berita bohong, menyebar fitnah. Tujuannya supaya orang-orang tidak suka kepada orang yang menyeru kepada Quran dan Sunnah, supaya tidak digubris, jauhi dengan melemparkan kata-kata fitnah. Lah maka itu kalau kamu orang yang beriman, diperintah hati-hati, periksa dulu kebenaran berita itu. Jangan belum memeriksa kebenarannya langsung kamu ambil keputusan, ikut menyebarluaskan. Akhirnya berita itu hanya dari mulut ke mulut, disampaikan dengan mulutmu juga tanpa dasar kebenaran. Nah itu yang paling dibenci oleh Allah. Saudara-saudara yang ikut ngaji selama ini, apa pernah mendengar bahwa MTA itu menghalalkan anjing? Pernah? Dan tidak akan pernah. Jangan dikatakan belum pernah, tidak akan pernah. Sebab MTA tidak berhak untuk menghalal haramkan. Tidak akan menghalalkan makanan, tidak.
Al halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam Al-Qur'an. Yang haram juga yang diharamkan Allah dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kamu ngaji Al-Qur'an secara teliti, nanti kamu akan kenal mana yang halal, mana yang haram. Jadi halal haram jangan hanya ikuti orang, jangan ikuti ustadz, jangan ikuti kiai, jangan ikuti. Tidak ada kiai yang menerangkan atau ustadz menerangkan yang haram itu alasannya menjijikkan, itu kan sering terdengar lah gitu. Dan alasan menjijikkan itu tiap orang beda. Kamu jijik, saya tidak jijik. Nah, akhirnya hukumnya satu barang halal atau haram. Kalau kamu jijik, haram. Kalau saya tidak haram karena saya nggak jijik. Nah, kalau begitu kenyataannya berarti tidak jelas. Dan Nabi kita mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maka kalau ukuran menjijikkan, jadi barang ini halal haramnya tidak jelas. Ada orang mengatakan halal, ada orang mengatakan haram, ukurannya jijik. Nabi pernah disuguh makan daging biawak bersama-sama sahabatnya. Nabi tidak ngerti kalau itu daging biawak. Ketika akan dimakan, ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, dhab, itu daging biawak. Terus diletakkan, nggak jadi dimakan. Karena Nabi jijik, nggak mau makan biawak itu. Ya tak? Karena Nabi meletakkan, ambil aja oleh sahabat yang dekat itu, langsung dimakan di depannya Nabi. Nabi biarkan saja. Loh, sesuatu yang dimakan Nabi tahu dibiarkan berarti sesuatu itu halal. Dari hadis halalnya biawak. Lah Nabi tidak mau makan. Oh, Nabi tidak mau makan bawang aja Nabi nggak mau makan. Pernah bermalam di tempat sahabat, disuguh nasi dengan lauknya, ya lauknya bawang itu. Didemok aja tidak oleh Nabi. Pagi harinya tuan rumah tadi mau cepat-cepat ambil, maunya kan menghabiskan barang kali ada sisa Nabi mengalap berkah, maksudnya begitu. Istri dan suami rebutan sing diding dhisik. Ya ternyata masih utuh. Didemok aja tidak. Terus tanya, ya Rasulullah, kenapa tidak dimakan untuk makan malam ini? Saya tidak suka, bau bawang itu enggak suka. Ya, nah? Jadi makan bawang itu enggak suka. Nah, kalau ibu-ibu ini sambal bawang ketagihan, lah apa haram? Nabi nggak suka loh kamu makan. Nabi dengan saya lain. Jadi dengan begitu akhirnya, oh berarti Nabi tidak suka makan biawak. Tetapi daging biawak itu halal dimakan karena dimakan oleh sahabat Nabi, tidak diingatkan, nggak dilarang. Nah gitu. Jadi jangan sampai karena saya nggak suka terus haram. Kalau saya suka halal itu. Halal haram itu mutlak wewenang Allah. Nah saya ditanya, di Solo kan banyak orang jual sate jamu, ya dah. Saya menerangkan di akad pagi ini kalau tidak salah, semua sate jamu yang dijual di Solo ini haram. Padahal sate jamu yang dimaksud sate apa? Sate kile, ya. Sate anjing itu haram. Lah kok enek sing ngomong MTA ngalal ke anjing. Lo nek ngaji kupingnya loro dipasang kabeh. Aja omong siji, biar lengkap gitu. Ya, apalagi? Assalamualaikum, tanya Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz. Ya. Apa ada tuntunannya seorang perempuan menghantar jenazah ke kuburan, Ya. baik itu famili maupun orang lain? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam brosur Janaiz ini juga sudah dikeluarkan bahwa wanita tidak dibenarkan untuk mengantar kuburan, mengantar jenazah ke kuburan. Kalau ziarah kubur boleh, tapi kalau layat bareng-bareng laki-laki dan putri-putri semua ikut mengantar ke kubur itu tidak dibenarkan. Ya. Mau apa toh kalau putri-putri ikut ke kubur itu mau apa? Ngusung mayite ya ora, nyemplungke ning kuburan ya ora, terus mau apa? Nah, ngewu-ewui ya toh. Nah, maka ndak usah wanita antar jenazah ke kubur. Lah nanti kalau ndak yang membawa kembang siapa? Ya. Nanti putri kan nggawa apa tuh? Mangke ngaisine kembang kuwi nyawurke turut dalan. Karo nyawurke duit karo beras kuning itu. Lah nanti kalau
Ibu-ibu nggak boleh ikut, siapa yang bawa itu? Nggak perlu dibawa. Mayit tuh rasa nggo beras kuning, rasa nggo duit, rasa nggo kembang. Ya dah, nggak usah pakai sosok juga itu. Payung barang itu nggak perlu. Ya. Payungnya ganti nggo sing urip. Degan barang itu kayak sing macul kuwi wae, ya dah. Ndak perlu. Masa degan dipecah terus dikurepke ning kuburan, mubadir kan itu. Padahal berdegan saiki 1.3.000. Indah. Degan-degan itu pinggir-pinggir jalan lah kamu mbok kuak ngono tok. Ndak perlu. Nah, nek ziarah kubur boleh, nek ngantarkan jenazah ke kubur tidak boleh. Apalagi? Melanjutkan tadi Pak. Ya. Itu brosur yang halaman 2. Tadi dalam brosur yaitu disampaikan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah pernah menancapkan itu pelepah kurma. Ya. Nah, terus sahabat minta keterangan bahwa keterangan itu semoga ahli kubur itu Diringankan siksanya. Ya. Nah, setelah itu kebanyakan umat Islam sendiri menanamkan tanaman di tempat kubur-kubur seperti sembuja dan kadang dibuatkan rumah. Apakah dia mengambil pelajaran itu? Yang keduanya yaitu termasuk takdir Allah. Seperti halnya yaitu istri Fir'aun. Itu padahal Fir'aun mungkin nggak pernah memberikan pelajaran pada istrinya, tapi ternyata itu menjadi